Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Dan kita akan membaca firman, tapi sebelum kita membaca firman, kita dengarkan dulu musik atau instrumentali Nang Gumalucang.
firman Tuhan diambil dari 2 Samuel pasal 4 sampai dengan yang ke-7. Pasal yang keempat, Isiboset dibunuh. Keturunan Saul yang lain ialah Mefiboset, putra Jonatan. Dia pincang sejak berumur 5 tahun, yaitu ketika Saul dan Jonatan meninggal. Sebab pada saat kabar tentang kematian mereka datang dari kota Israel, inang pengasuh Mefiboset menggendongnya lalu lari. Tetapi karena wanita itu sangat terburu-buru, anaknya itu jatuh sehingga menjadi pincang. Ketika Isiboset putra Saul mendengar bahwa Abner telah dibunuh di Hebron, hilanglah semangatnya, dan seluruh bangsa Israel menjadi gentar. Isiboset mempunyai 2 orang perwira yang menjadi kepala pasukan penyerbu, yang seorang bernama Baana, yang seorang lagi bernama Rekab. Mereka anak Rimon dari Berot, dari suku Benjamin. Berot terhitung daerah Benjamin. Penduduk aslinya sudah melarikan diri ke Gitaim dan tinggal di sana semenjak itu. Kedua orang perwira itu yaitu Rekab dan Baana berangkat ke rumah Isiboset dan tiba di situ pada waktu tengah hari. Ketika Isiboset sedang istirahat siang, wanita penjaga rumah mengantuk ketika sedang membersihkan gandum, lalu tertidur. Karena itu Rekab dan Baana dapat menyelinap masuk. Mereka terus masuk ke kamar tidur di mana Isiboset sedang tidur nyenyak, lalu menikam dia sampai mati. Mereka meninggal kepalanya dan mereka memenggal kepalanya dan membawanya pergi. Semalam suntuk mereka berjalan melalui lembah Yordan. Kemudian mereka menyerahkan kepala Isiboset itu kepada Daud di Hebron sambil berkata, "Inilah kepala Isiboset putra Saul, musuh Baginda, yang berusaha hendak membunuh Baginda. Hari ini Tuhan telah membalas perbuatan Saul dan keturunannya bagi Baginda." Tetapi Daud menjawab, "Tuhan yang hidup, yang telah menyelamatkan aku dari segala bahaya, tahu bahwa yang akan kukatakan ini benar. Ketika di Ziklag ada orang yang memberitahukan kepadaku tentang wafatnya Saul, dikiranya bahwa dia membawa kabar baik. Tetapi dia telah kutangkap dan kubunuh. Itulah upah yang kuberikan kepadanya sebagai imbalan atas kabar yang dibawanya itu. Betapa lebih berat lagi hukuman yang akan kujatuhkan kepada penjahat yang telah membunuh orang yang tidak bersalah dan sedang tidur di rumahnya sendiri. Sekarang aku menuntut pembalasan kepadamu atas pembunuhan itu."
serta melenyapkan kamu dari muka bumi ini." Setelah itu, Daud memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh Rekab dan Baana. Sesudah dibunuh, tangan dan kaki mereka dipotong dan digantung di dekat kolam. Tetapi kepala Isi-Boset itu diambil dan dikuburkan di kota itu juga, di dalam kuburan Abner. Daud menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Pasal yang kelima. Setelah itu datanglah semua pemimpin suku-suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata kepadanya, "Kami itu kerabat baginda sejak dahulu, bahkan ketika Saul masih memerintah. Kami, baginda juga yang memimpin tentara Israel setiap kali mereka maju berperang. Lagi pula Tuhan telah berjanji kepada baginda bahwa bagindalah yang akan memimpin umatnya dan menjadi raja mereka." Daud membuat perjanjian dengan pemimpin-pemimpin Israel itu. Lalu mereka melantik dia menjadi raja Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan ia memerintah 40 tahun lamanya. Di Hebron, ia memerintah Yehuda selama 7,5 tahun, dan di Yerusalem, ia memerintah seluruh Israel dan Yehuda selama 33 tahun. Pada suatu pagi hari, Raja Daud dan anak buahnya berangkat hendak menyerang Yerusalem. Orang Yebus, penduduk kota itu, mengira bahwa Daud tidak akan dapat mengalahkan Yerusalem. Sebab itu mereka berkata kepadanya, "Engkau tidak akan dapat masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang pincang pun sanggup mengusirmu." Daud berkata kepada anak buahnya, "Adakah di sini orang yang membenci orang Yebus sama seperti aku membenci mereka? Cukup bencikah dia sehingga ingin sekali membunuh mereka? Kalau begitu, masuklah melalui terowongan air dan seranglah orang-orang pincang dan buta yang kubenci itu." Itulah sebabnya orang berkata, orang buta dan orang pincang tidak boleh masuk rumah Tuhan. Daud berhasil merebut benteng Sion dan mendudukinya. Ia menamakannya Kota Daud. Kota itu dibangunnya di sekeliling benteng itu, mulai dari sebelah timur bukit yang ditinggikan dengan tanah. Daud makin lama makin kuat, karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa menolongnya. Raja Hiram dan negeri Tirus mengirim duta-dutanya kepada Daud, juga kayu cemara Libanon dan tukang-tukang kayu serta tukang-tukang batu untuk mendirikan istana. Karena itu Daud merasa yakin bahwa Tuhan telah mengukuhkan dia sebagai Raja Israel dan menguatkan kerajaannya untuk kepentingan umat Tuhan. Sesudah Daud pindah dari Hebron ke Yerusalem, ia memperistiragi beberapa wanita dan mengambil beberapa wanita pula untuk selirnya. Maka bertambahlah putra-putrinya. Putra-putranya yang dilahirkan di Yerusalem
adalah Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Wikbar, Elisua, Nefek, Yapia, Elisama, Eliada, dan Elipelet. Kemenangan atas orang Filistin. Ketika orang Filistin mendengar bahwa Daud telah dijadikan raja Israel, mereka datang hendak menangkap dia. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu pergi ke benteng orang Filistin sampai di lembah Repaim dan mendudukinya. Daud bertanya kepada Tuhan, "Haruskah aku menyerang orang Filistin itu? Apakah engkau akan memberikan kemenangan kepadaku?" "Seranglah," jawab Tuhan. "Aku akan memberikan kemenangan kepadamu." Kemudian pergilah Daud ke Baal Perasian, dan di situ pasukan Filistin itu dikalahkannya. Lalu ia berkata, "Tuhan telah mendobrak pertahanan musuhku, seperti banjir merobohkan segalanya dalam seketika." Sebab itu tempat itu disebut Baal Perasim. Pasukan Filistin lari tanpa sempat membawa patung-patung berhala mereka. Patung-patung itu diambil oleh Daud dan anak buahnya. Tidak lama lagi menduduki lembah Repaim. Sekali lagi Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. "Jawablah Tuhan, jangan menyerang mereka dari sini, tetapi berjalanlah memutar dan seranglah mereka dari belakang, dekat pohon-pohon murberi. Bila mana kau dengar bunyi seperti derap orang berbaris dan di puncak pohon-pohon itu, maka majulah, sebab aku akan berjalan di depanmu untuk mengalahkan tentara Filistin." Daud melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, dan ia berhasil memukul mundur orang Filistin dan Geba sampai ke Geser. Peti perjanjian dibawa ke Yerusalem. Pasal yang ke-6. Kemudian Daud memanggil lagi prajurit-prajurit yang terbaik di Israel, supaya berkumpul jumlahnya 30.000 orang. Mereka dipimpinnya menuju ke Baale Yehuda untuk mengambil dari sana peti perjanjian yang disebut dengan nama Tuhan Maha Kuasa, yang bertahta di atas kerub-kerub. Peti perjanjian itu diambil dari rumah Abinadab di atas bukit dan dinaikkan ke dalam pedati yang baru. Lalu Uzza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengiringi pedati itu. Uzza berjalan di sampingnya dan Ahio berjalan di depannya. Daud dan seluruh bangsa Israel berjalan di depan peti itu sambil menari-nari sekuat tenaga dan bernyanyi-nyanyi untuk menghormati Tuhan mereka, bermain kecapi, gambus,
rebana, kelentingan, dan simbal. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan gandum milik Nakon, sapi-sapi yang menarik pedati itu tersandung. Lalu Uza mengulurkan tangannya dan memegang peti perjanjian itu supaya jangan jatuh. Pada saat itu juga Tuhan Allah menjadi marah kepada Uza karena perbuatannya itu merupakan penghinaan kepada Tuhan. Uza dibunuhnya di tempat itu, di dekat peti perjanjian. Maka sejak saat itu tempat itu disebut Peres Uza. Daud marah karena Tuhan membinasakan Uza. Tetapi Daud takut juga kepada Tuhan dan berkata, "Sekarang bagaimana peti perjanjian itu dapat kubawa?" Sebab itu ia tidak mau lagi membawa peti perjanjian itu ke Yerusalem, melainkan menyimpannya di rumah Obed Edom, orang Gad. Peti perjanjian itu tinggal di situ juga 3 bulan lamanya. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan keluarganya. Raja Daud mendengar bahwa Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala miliknya karena peti perjanjian itu. Maka pergilah ia ke rumah Obed Edom, mengambil peti untuk memindahkannya ke Yerusalem dengan perayaan besar. Ketika orang-orang yang mengangkat peti perjanjian itu sudah berjalan 6 langkah, Daud menyuruh mereka berhenti. Lalu ia mempersembahkan kurban kepada Tuhan, yaitu sapi jantan dan anak sapi yang digemukkan. Kemudian Daud menari-nari dengan penuh semangat untuk menghormati Tuhan. Pada waktu itu ia hanya memakai sarung linen pendek yang diikat pada pinggangnya. Demikianlah Daud dan seluruh rakyat Israel memindahkan peti perjanjian itu ke Yerusalem, diiringi sorak-sorai dan bunyi trompet. Ketika peti itu sedang dibawa masuk ke dalam kota, Mikal putri Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari untuk menghormati Tuhan. Dan Mikal merasa muak melihat Daud. Peti perjanjian itu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang telah dipasang oleh Daud untuk peti itu. Kemudian Daud mempersembahkan kurban bakaran dan kurban perdamaian kepada Tuhan. Lalu ia memberkati rakyat Israel dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian membagi-bagikan makanan kepada mereka semua, setiap orang yang ada di situ, baik laki-laki maupun wanita. Diberinya sepotong daging panggang, roti dan kue kismis. Setelah itu mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing. Pada waktu itu Daud pulang ke istana untuk memberi salam kepada keluarganya. Mikal keluar mendapatkan Daud berkata, "Hai, ini Raja Israel, sungguh-sungguh membuat dirinya terhormat. Ia telah bertelanjang seperti orang dungu yang tak tahu malu di depan budak-budak perempuan milik para pegawai istana." Daud menjawab, "Aku menari untuk menghormati Tuhan yang telah menolak ayahmu serta keluarganya, lalu memilih aku menjadi pemimpin Israel, umatnya. Sebab itu aku akan terus menari untuk menghormati Tuhan." Bahkan
Aku bersedia dihina lebih daripada tadi. Boleh saja engkau memandang rendah kepadaku, tetapi budak-budak yang kau sebutkan tadi akan menghargai aku. Mikal, putri Saul itu tidak beranak seumur hidupnya. Pesan Nathan kepada Daud. Tuhan melindungi Raja Daud dari segala gangguan musuhnya, sehingga ia dapat menetap di dalam istananya. Maka berkatalah Raja kepada Nabi Nathan, "Lihat, aku ini tinggal di istana yang dibuat dari kayu cemara Libanon. Padahal peti perjanjian Allah hanya disimpan di dalam kemah saja." Jawab Nathan, "Lakukanlah segala niat baginda, sebab Tuhan menolong baginda." Tetapi pada malam itu Tuhan berkata kepada Nathan, "Pergilah dan sampaikanlah kepada hambaku Daud pesan ini. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku. Sejak bangsa Israel kubebaskan dari Mesir sampai sekarang, belum pernah aku tinggal di dalam sebuah rumah, melainkan selalu mengembara dan tinggal di sebuah kemah. Selama pengembaranku bersama bangsa Israel, belum pernah aku bertanya kepada pemimpin-pemimpin yang telah kupilih, apa sebabnya mereka tidak mendirikan rumah dari kayu cemara Libanon untuk aku?" Sebab itu Nathan beritahukanlah kepada hambaku Daud, bahwa aku Tuhan yang Maha Kuasa berkata kepadanya, "Engkau telah kuambil dari pekerjaanmu menggembalakan domba di padang, dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau kemana saja engkau pergi, dan segala musuhmu telah kutumpas pada waktu engkau bertempur. Engkau akan kubuat termasyhur seperti pemimpin-pemimpin yang paling besar di dunia. Lagi pula, bagi umatku Israel telah kusediakan tempat, dan kusuruh mereka menetap di situ, supaya mereka dapat hidup tenang tanpa diganggu lagi sejak kedatangan mereka ke tanah ini dahulu. Dan kuangkat pemimpin-pemimpin untuk mereka. Mereka telah diserang oleh orang-orang yang suka kekerasan, tetapi hal itu tidak akan terjadi lagi. Aku berjanji bahwa engkau akan aman dari segala musuh, dan aku akan memberikan keturunanmu kepadamu. Kelak, jika sampai ajalmu dan engkau dikuburkan di makam leluhurmu, seorang dari putramu akan kuangkat menjadi raja. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. Kerajaannya akan kukukuhkan, dan untuk selama-lamanya seorang keturunannya akan memerintah sebagai raja. Aku akan menjadi bapaknya, dan dia akan menjadi putraku. Apabila dia berbuat salah, dia akan kuhukum seperti seorang bapa menghukum anaknya. Tetapi aku akan tetap berbuat baik kepadanya sesuai dengan janjiku kepadanya akan tetap kupegang. Tidak seperti yang kulakukan kepada Saul, yang telah
kugeser dari kedudukannya supaya engkau bisa menjadi raja. Engkau akan selalu mempunyai keturunan, dan aku akan membuat kerajaanmu bertahan selama-lamanya untuk selama-lamanya. Seorang dari keturunanmu akan memerintah sebagai raja. Lalu Nathan memberitahukan kepada Daud segala yang telah dinyatakan Allah kepadanya. Doa syukur. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam kemah Tuhan. Dia duduk dan berdoa, "Ya Tuhan yang Maha Tinggi, aku dan keluargaku tidak layak menerima segala kebaikan yang Kau tunjukkan kepadaku selama ini, bahwa Engkau berbuat lebih dari itu. Ya Tuhan yang Maha Tinggi, Engkau telah membuat janji mengenai keturunanku untuk masa yang akan datang, dan Kau perlihatkan hal itu kepadaku. Meskipun aku hanya manusia, ya Tuhan yang Maha Tinggi, apalagi yang dapat kukatakan kepadamu? Engkau mengetahui segalanya tentang hamba-Mu ini. Demi janji-Mu dan atas kemauan-Mu sendiri, Engkau melaksanakan perbuatan-perbuatan besar itu untuk mengajar hamba-Mu ini. Engkau sungguh besar, ya Tuhan Allah. Hanya Engkaulah Allah yang tidak ada yang sama dengan Engkau. Kami tahu hal itu adalah sudah diberitahukan sejak dahulu. Di seluruh bumi tidak ada bangsa seperti Israel. Israel satu-satunya bangsa yang telah Kau bebaskan dari perbudakan untuk menjadi umat-Mu sendiri. Segala perbuatan besar dan ajang yang Kau lakukan bagi mereka membuat nama-Mu termasyhur di seluruh dunia. Bangsa-bangsa lain beserta dewa-dewa mereka telah Kau usir pada waktu umat-Mu maju bertempur. Bangsa Israel telah Kau jadikan umat-Mu sendiri untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, sudilah Engkau mengukuhkan untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai diriku dan keturunanku. Sudilah melaksanakan apa yang telah Kau janjikan itu. Di mana-mana orang akan selalu mengagungkan nama-Mu dan berkata, Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah Allah atas Israel. Maka untuk selama-lamanya seorang dari keturunanku akan memerintah sebagai raja atas bangsa ini. Tuhan yang Maha Kuasa, aku memberanikan diri memanjatkan doa ini kepadamu, sebab Engkau sendiri
sudah memberitahukan kepadaku bahwa anak cucuku turun-temurun kau jadikan raja atas bangsa ini. Ya Tuhan yang Maha Tinggi, Engkaulah Allah, semua janjimu kau tepati, dan hal yang indah itu telah kau janjikan kepadaku. Sebab itu aku mohon, sudilah memberkati keturunanku, supaya selama-lamanya mereka tetap merasakan kasih-Mu. Ya Tuhan yang Maha Tinggi, semua itu telah kau janjikan, maka keturunanku akan terbagi, akan tetap kau berkati untuk selama-lamanya. Demikianlah bacaan firman Tuhan, dan kita akan lanjut untuk episode berikutnya. Amin. Tuhan memberkati.